Bab 499 apa itu peraturan? Sekian dulu Pak Johnson, ada orang yang menelpon lagi. Tolong Bapak periksa dulu apa masalah yang terjadi sebenarnya dan segera selesaikan. Sekarang semua karyawan kita sangat panik. Mereka berpikir bahwa perusahaan akan bangkrut. Jadi semuanya langsung pergi ke Departemen Keuangan untuk meminta gaji. Pemimpin berbicara dengan cemas, kemudian langsung menutup telepon. Setelah telepon ditutup, Johnson meletakkan ponselnya dengan ekspresi terkejut. Detik berikutnya, Johnson balik menatap Valentino. Melihat ekspresi Valentino yang begitu tenang dan cuek, Johnson curiga kalau hal ini berhubungan dengan Valentino. Johnson belum sempat berbicara, tapi ponselnya langsung berdering terus-menerus. Pemimpin dari setiap industri menelpon Johnson dengan panik. Semuanya melaporkan bahwa anak perusahaan mendapat pukulan besar dan toko fisik dipaksa untuk tutup. Semua toko fisik keluarga Willianto mendapat serangan seolah-olah dipasang pelacak. Johnson tidak tahu bagaimana caranya lawan melakukan semua ini, tetapi kenyataan di depan mata mengatakan bahwa keluarga Willianto pasti telah menyinggung kekuatan yang sangat mengerikan. Johnson, kenapa tidak menelepon untuk memanggil bantuan? Chandra merasa tidak senang melihat Johnson menerima belasan telepon, tetapi semuanya langsung ditutupnya tanpa mengatakan apapun. Ayah, keluarga kita akan bangkrut. Perusahaan kita mengalami pukulan besar, 80 toko fisik terpaksa ditutup. Saat ini Johnson baru sadar, kemudian berbicara dengan cemas. Apa? Chandra langsung jantungan hingga memuntahkan darah. Frederick tercengang. Tanpa semua bisnis itu, Frederick tidak bisa menjadi tuan muda keluarga Willianto lagi. Aku bilang, aku bisa berkuasa atas segalanya di kota Neo. Apa sekarang kalian sudah percaya? Ujar Valentino sambil menghadap ke semua anggota keluarga Willianto dengan ekspresi tenang. Setelah mendengarnya, semua orang melihat ke arah Valentino dengan ekspresi terkejut. Valentino, kamu yang melakukannya? Sialan, kamu benar-benar cari mati. Ujar Frederick dengan kesal sembari berjalan mendekati Valentino. Namun, ibunya sontak menarik Frederick, sementara Frederick menatap Valentino dengan tatapan marah. Ekspresi Valentino tampak sinis. Dia menundukkan kepalanya tanpa berbicara sembari mengupak kukunya seolah-olah tidak ada orang di sampingnya. Valentino, kamu benar-benar mencari mati. Bentak Johnson dengan marah. Diam! Chandra tiba-tiba membentak untuk menghentikan Johnson. Chandra memang arogan, tetapi dia sudah berkecimpung dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun. Jadi tentunya dia lebih pintar melihat kondisi daripada Frederick dan Johnson. Valentino sanggup menyerang keluarga Willianto dengan taktik sekeji ini. Chandra tahu kalau Valentino sudah ada persiapan. Valentino berani menghancurkan keluarga Willianto dalam waktu 10 menit. Tentunya dia memiliki keyakinan yang tinggi. Selain itu, Chandra mengerti, meskipun sekarang keluarga Willianto meminta bantuan pada keluarga Brianto, mereka mungkin tidak akan mendapatkan dukungan sama sekali. Karena 10 menit yang lalu, keluarga Willianto masih merupakan keluarga besar tingkat kedua di kota Neo. Di tangan mereka juga ada kekuatan yang dibutuhkan oleh keluarga Brianto. Namun, sekarang keluarga Willianto sudah bangkrut, semua bisnis telah dihancurkan, kedudukan mereka di kota Neo langsung menurun bahkan sama sekali tidak punya kekuatan lagi di mata orang lain. Apakah mungkin keluarga Brianto bersedia untuk mengerahkan segenap usaha demi membantu keluarga yang sudah terpuruk? Sudah jelas tidak mungkin. Chandra mengerti bahwa keluarga Willianto sudah tidak berkuasa dan nasib mereka selanjutnya berada di tangan pemuda yang ada di hadapannya ini. Hah? Chandra menghela napas panjang, lalu duduk perlahan. Dia seolah-olah menjadi tua 10 tahun hanya dalam sekejap, wajahnya juga penuh dengan kerutan. Ayah, kenapa? Cepat hubungi Tuan Jason, ujar Johnson mendesak. Frederick pun segera berkata, Kakek, cepat hubungi kakek Jason. Kalau keluarga Brianto bertindak, Valentino pasti celaka. Kalian ini, dasar brengsek. Diam, bentak Chandra dengan tubuh gemetaran. Kini keluarga Willianto telah bangkrut. Jangankan hanya memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Brianto, meski punya hubungan darah, keluarga Brianto juga tidak akan melindungi mereka. Johnson dan Frederick membelalakan mata mereka, tetapi tidak berani berbicara lagi. Katakanlah, ada masalah apa kamu datang kemari hari ini? Ujar Chandra sembari menatap Valentino. Valentino masih sedang mengopak kukunya dengan serius sembari berkata dengan tenang. Seperti yang kukatakan tadi, keluarga kalian tidak tahu peraturan,
Jadi aku datang untuk memberitahukan kalian peraturannya. Peraturan apa? Tanya Chandra setelah merenung sejenak. Aku memberikan kalian waktu 3 hari untuk membayar uang perbaikan sebesar 6 miliar. Tapi kalian tidak mengantarkannya ke rumah keluarga Kusuma. Jadi, apakah keluarga kalian menganggap perkataanku seperti angin lalu? Valentino meniup jarinya, lalu mendongak perlahan-lahan dan menatap Chandra dengan tatapan tegas. Sah! Begitu melihat tatapan Valentino, tubuh Chandra gemetar. Chandra tak menyangka dirinya yang jatuh lebih tua dari Valentino, malah ketakutan setelah melihat tatapan Valentino. Sepertinya tujuan Tuan Valentino bukan itu. Biaya perbaikan 6 miliar hanya alasan saja. Chandra berusaha menenangkan dirinya. Benar. Aku ingin melihat sikap kalian, tapi kalian sama sekali tidak menjaga harga diriku. Ujar Valentino dengan tenang. Chandra merenung sejenak, lalu berkata, apa konsekuensinya kalau tidak menjaga harga diri Tuan Valentino? Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Valentino tidak langsung menjawab, melainkan menatap Chandra dengan tenang, kemudian tertawa. Namun, bagi keluarga Wilianto, senyuman di wajah Valentino terlihat sangat mengerikan. Konsekuensinya adalah mengikuti jejak grup Kingston dan grup Ika. Chandra sontak membelalakan matanya. Dia tak menyangka bahwa dua peristiwa itu dilakukan oleh Valentino. Peristiwa besar yang menggemparkan seluruh kota Neo ternyata dilakukan oleh pemuda ini. Seketika wajah semua anggota keluarga Wilianto tampak pucat pasi dan Frederick juga ketakutan. Ternyata Valentino adalah harimau ganas yang bersembunyi di kota Neo seperti yang dikatakan oleh Tuan Jason. Sekarang Chandra akhirnya mengerti. Namun, semuanya sudah terlambat. Kalau dari awal dia tahu bahwa Valentino begitu mengerikan, jangankan 6 miliar, 60 miliar juga pasti akan diantarkannya. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Ternyata ini adalah peraturan Tuan Valentino. Chandra menghela napas panjang, wajahnya tampak sangat pucat. Tidak, ini hanya salah satu peraturanku saja. Ujar Valentino sembari menatap Chandra dengan ekspresi tenang. Setelah mendengarnya, Chandra tercengang, lalu menatap ke arah Valentino lagi. Memimpin anak buah untuk membasmi keluarga Ika, lalu menggunakan taktik kejam untuk menghancurkan keluarga Wilianto. Semua itu hanya termasuk salah satu peraturan. Bolehkah aku bertanya? Tuan Valentino punya peraturan apa lagi? Apa yang dimaksud dengan peraturan? Chandra terdiam selama 10 detik, baru akhirnya berbicara. Valentino tertawa lagi. Kali ini keluarga Wilianto merasa suara tertawa Valentino terdengar lebih mengerikan. Mereka sangat ketakutan seolah-olah berhadapan dengan seekor harimau ganas yang sedang kelaparan. Segera setelah itu, Kasman yang berdiri di belakang Valentino tiba-tiba mendekat. Sementara itu, 30-an pengawal yang tadinya berjaga di pintu, kini ada 10 pengawal yang tetap berjaga di pintu, sedangkan 20 pengawal lainnya berjalan mendekat. Tak menunggu keluarga Wilianto merespons, Kasman dengan cepat mengangkat jaketnya dan mengeluarkan sebuah pistol mitraliur seperti seorang prajurit terlatih di medan perang. Senjata panas. Bab 500 keluarga Wilianto akhirnya menurut. Melihat keadaan ini, semua anggota keluarga Wilianto terkejut. Srek! 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 Ketika keluarga Wilianto tercengang, mereka melihat 20 prajurit berbaju hitam bergerak serentak, lalu mengeluarkan pistol mitraliur dengan cepat dan memegangnya dengan gaya yang sangat sesuai standar. Semua mulut pistol yang mengerikan itu dibidik dengan tepat ke arah keluarga Wilianto. Sah! Terdengar suara terkesiap. Valentino, jangan sok jagoan. Kamu ingin mempermainkan siapa dengan pistol mainan seperti itu? Kamu pikir aku tidak punya? Teriak Frederick. Krak! Krak! Kasman tidak merespons dan wajahnya tidak berekspresi, tetapi dia langsung mengisi peluru dan prajurit keluarga Wijaya juga ikut melakukan gerakan yang sama. Mendengar suara peluru terisi, wajah Frederick menjadi kaku dan ekspresinya tampak kaget. Apakah pistol mainan bisa mengeluarkan suara seperti ini? Segera setelah itu, Kasman dan yang lainnya langsung menarik pelatuk tanpa ragu. Dor! 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 Pistol mitraliur langsung menembakkan bara api berwarna kuning dan peluru ditembakkan seperti meteor. Kasman dan yang lainnya menekan mulut pistol ke bawah dan menembak terus-menerus dengan wajah tanpa ekspresi. Dor! 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 Seolah-olah hujan peluru di medan perang terjadi di hadapan keluarga Wilianto. Semua anggota keluarga Wilianto tercengang,
mereka tidak berani bergerak sama sekali karena ketakutan. Setelah menembak beberapa saat, mereka semua meletakkan pistol dan berdiri tegak. Kasman berkata dengan tegas, "Ini adalah peraturan Tuan Muda Valentino." Saat ini, ruangan menjadi hening. Tidak ada anggota keluarga Willianto yang terluka. Namun, sekarang lantai di hadapan mereka sudah penuh dengan lubang peluru. Karpetnya hancur, lantai marmer yang keras juga muncul lubang yang tidak terhitung jumlahnya. Ternyata itu bukan pistol mainan. Lebih tepatnya, ini adalah peraturan yang akan kukeluarkan kalau musuh tidak tahu peraturan. Sekarang kalian sudah paham, kan? Ujar Valentino dengan tenang. Yonsen terbengong dan terduduk di sofa. Tembakan tadi benar-benar membuatnya ketakutan setengah mati. Brooke, saat ini, Tuan Besar Chandra yang terhormat juga sontak berlutut di hadapan Valentino. "Tuan Valentino, aku paham." Chandra berlutut sangat lama dengan kepala ditunduk. Valentino mengernyit. Di saat dia hendak berbicara, Kasman berbisik padanya, "Tuan Muda Valentino, jangan berbelas kasihan." Begitu mendengar perkataan Kasman, Valentino kembali duduk dengan tegap. "Kakak, kenapa kakak berlutut di hadapannya?" teriak Frederick. Chandra tetap berlutut sambil berkata dengan suara pelan, "Kalau kalian tidak ingin mati, cepat berlututlah bersamaku." Hidup semakin lama, akan mengetahui semakin banyak hal. Setelah mengetahui semakin banyak hal, maka semakin memiliki rasa hormat dan takut. Ada kekuatan tertentu, bahkan orang terhebat pun tidak bisa mengendalikan mereka. Chandra sangat memahami hal ini. Semua anggota keluarga Willianto terdiam sejenak, tetapi mereka tidak berani meragukan perkataan Chandra. Semuanya pun ikut berlutut di hadapan Valentino. Frederick berdiri sejenak, lalu melirik pistol mitraliur di tangan Kasman, kemudian berlutut dengan patuh. Semua anggota keluarga Willianto berlutut bersamaan. Di hadapan Valentino, Chandra berada paling depan. Di belakangnya ada belasan anggota keluarga Willianto. Mereka berlutut seolah-olah sedang bersujud pada kaisar. "Tuan Valentino, keluarga Willianto total ada 12 orang. Kami memohon kepada Tuan Valentino agar bisa membiarkan kami hidup," ujar Chandra dengan suara gemetar. Valentino mengernyit, dia merasa ragu. "Tuan Muda Valentino, jangan berbelas kasihan dan melepaskan musuh," bisik Kasman. Valentino merenung sejenak, kemudian berkata dengan pelan, "Keluarga Willianto telah bersalah, tapi tidak perlu sampai dibunuh. Karena mereka sudah menurut, masalah ini sampai di sini saja." Melihat Chandra yang sudah sangat tua berlutut di hadapannya, Valentino tidak tega bertindak kejam. Valentino memang sangat tegas dalam membunuh musuh, tetapi dia bukan pembunuh berdarah dingin. Seharusnya setelah melewati masalah kali ini, keluarga Willianto tidak berani melawan Valentino lagi. Baiklah, Kasman tidak berani melawan perintah Valentino. Dia pun menghela napas, lalu mengangguk secara paksa. Hanya mereka yang pernah mengalami pembantaian sesungguhnya di medan perang baru memahami seberapa tidak bijaknya tindakan melepaskan musuh pergi. Dulu Kasman juga pernah melepaskan seorang musuh, tetapi orang itu membawa pihak musuh datang membunuh semua anggota tim mereka yang jumlahnya mencapai 30 orang. Kasman sampai harus bersembunyi di tumpukan mayat dan pura-pura mati baru bisa selamat dari pembantaian itu. Sejak saat itu, hati Kasman berubah menjadi sekeras besi. "Kalian tidak akan dibunuh, tapi tetap harus menerima hukuman. Mulai sekarang, kalian harus meninggalkan kota Neo," ujar Valentino sambil berdiri perlahan, lalu bersiap untuk pergi. Chandra menghela napas, kemudian menjawab sembari mengangguk. "Terima kasih, Tuan Valentino." Sedangkan anggota keluarga Willianto lainnya merasa tidak sudi. Keluarga Willianto sudah berusaha keras selama bertahun-tahun baru akhirnya berkembang menjadi keluarga besar. Sekarang bisnis mereka dihancurkan dan keluarga mereka diusir keluar dari kota Neo. Dengan begitu, mulai sekarang mereka tidak bisa hidup mewah lagi. Mereka juga akan berubah menjadi orang tak berguna seperti wanita parubaya itu. Semua perubahan itu membuat mereka merasa marah. Namun, menghadapi kekuatan besar yang ditunjukkan oleh Valentino saat ini, mereka tidak berani melawan. Akan tetapi, Frederick menggertakkan giginya dan badannya gemetaran. Tanpa keluarga Willianto, Frederick kehilangan segalanya. Mobil mewah, villa mewah, wanita cantik dan uang, semua itu akan menjauh dari Frederick. Frederick yang sudah terbiasa hidup mewah, mana mungkin dia bisa menerima hidup layaknya orang biasa.
Semakin dipikirkan, Frederick merasa semakin benci. Dia merasa semua ini disebabkan oleh Valentino. Valentino yang menghancurkan semua miliknya. Detik berikutnya, Frederick mendongak, lalu menatap kepergian Valentino dengan tatapan dingin sambil perlahan-lahan meraba sesuatu di bagian pinggangnya. "Kak Kasman, tolong antar mereka pergi." Valentino merenung sejenak, kemudian pergi dengan tangan diletakkan di belakang. "Baik, Tuan Muda Valentino." Kasman terpaksa mengangguk. Setelah itu, Kasman balik melihat anggota keluarga Willianto dan hendak berbicara. Pada saat ini, Frederick yang berlutut dari tadi, tiba-tiba melompat dan mengeluarkan pistol hitam dari bagian pinggangnya, lalu membidik ke arah punggung Valentino. "Valentino, dasar brengsek! Kamu menghancurkan keluarga Willianto dan menghancurkan aku. Meskipun aku mati, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang." Frederick berteriak keras, lalu segera mengisi peluru dan menarik pelatuk. Saat ini Valentino sudah berjalan sampai depan pintu. Begitu mendengar suara, dia membalikkan badannya dan terkejut melihat senjata di tangan Frederick. Jarak ini tidak bisa dihindari. "Dor!" Suara keras menggetarkan badan pistol dan sebuah peluru ditembak ke udara. "Tuan Muda Valentino, minggir!" Kasman membelalakan matanya sambil berteriak dengan nada marah. Kemudian mengerahkan segenap usahanya untuk memutarkan badannya dan menghalangi di antara Valentino dan Frederick. "Bu!" Terdengar suara peluru menancap masuk ke dalam tubuh. Suara Kasman tiba-tiba berhenti. Dia memegang bagian perutnya dengan kedua tangannya dan darah terus mengalir dari sela-sela jarinya. Tik, tik. Darah mengalir memenuhi lantai. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan tangan Frederick juga gemetaran. Kasman membelalakan matanya dan menunduk untuk melihat telapak tangannya yang kini sudah berlumuran darah. Kemudian mengeluarkan segenap tenaganya untuk berteriak. "Lindungi Tuan Muda Valentino. Bab 501 menjunjung tinggi kesetiaan." Barulah pada saat itu kesadaran semua orang kembali. Mereka menghadang di depan Valentino dan ada beberapa yang bergegas ke arah Frederick. Para pengawal berpakaian hitam yang membawa pistol mitraliur itu kembali mengeluarkan pistol mereka dan menurunkan klip pengaman pistol dengan cepat. Kesadaran Frederick juga kembali. Rasa takut dan ketegangan yang semula memenuhi benaknya mendadak sirna dan digantikan dengan rasa benci. Matanya memerah seperti orang kesetanan saat melihat darah yang menetes dari tubuh Kasman. "Valentino, bahkan meskipun kamu mati, aku akan menghidupkanmu lagi. Bangsat!" umpat Frederick sambil menggertakkan giginya. Tanpa repot-repot menutup telinganya, Frederick mengangkat tangannya dan melepaskan 2 buah tembakan ke arah Valentino dengan secepat kilat. Kasman memosisikan tubuhnya dengan berani, lalu sebelah kakinya menginjak tanah kuat-kuat dan dia menerjang maju lagi sambil berseru dengan keras. "Dor! Dor!" Sebuah tembakan mengenai lutut Kasman dan dia sontak jatuh berlutut di atas satu kaki. Satu tembakan yang lain telak menembus dada Kasman dan darah pun menyembur keluar. Darah Kasman kembali mengalir keluar. Sejak zaman dahulu, kesetiaan dan rasa berbakti adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tuan Besar Wijaya membawa Kasman yang merupakan seorang anak yatim piatu untuk masuk ke keluarga Wijaya. Kasman banyak berutang budi kepada Valentino. Karena sekarang Tuan Besar Wijaya sudah meninggal, maka setiap perintah Tuan Muda Valentino adalah segalanya bagi Kasman. Dia memang tidak punya rasa berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dia sama sekali tidak lupa kepada siapa dia harus mendedikasikan kesetiaannya. Saat ini, Kasman bahkan menggunakan nyawanya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Valentino merasa kecolongan. Dia menatap semua kejadian ini dengan tercengang dan rasa penyesalan yang dalam memenuhi batinnya. "Dor! Dor! Dor!" Bunyi tembakan dari pistol mitraliur itu terus terdengar hingga api tiba-tiba menyembur dari mulut pistol. Pergelangan tangan Frederick langsung terkena ledakan dan beberapa peluru mengenai kakinya. Tangan Frederick secara refleks melepaskan pistol 64 palsu itu, lalu dia berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan. Walaupun para tentara keluarga Wijaya merasa sangat marah, mereka tidak langsung membunuh Frederick, karena mereka tidak berani melakukan apa-apa tanpa perintah dari Valentino. "Kak Kasman! Kak Kasman!" panggil Valentino dengan mata yang merah. Dia berlari ke hadapan Kasman dan kedua tangannya memeluk lengan Kasman. Wajah Kasman sudah terlihat pucat pasi,
Rasa sakit yang menghujamnya dengan begitu kuat membuat alis pria yang bagaikan besi baja itu mengernyit. Akan tetapi, Kasman masih sanggup menyunggingkan seolah senyum dan dia berujar dengan suara yang lemah. Syukurlah Anda tidak apa-apa, Tuan Muda Valentino. Berhenti bicara, Kak Kasman, jangan bicara lagi. Aku janji kamu akan baik-baik saja. Aku janji kamu tidak akan kenapa-kenapa. Sahut Valentino dengan suara yang bergetar. Tangannya mengeluarkan ponselnya dengan sedikit gemetaran dan dia hendak menelpon. Tuan Muda Valentino. Kasman mencengkram telapak tangan Valentino dan sudut bibirnya menyunggingkan seolah senyum. Akan sulit untuk menjelaskan pasien yang terkena luka tembakan kepada pihak rumah sakit. Masih ada banyak hal yang harus Anda tangani. Jangan sampai Anda diincar oleh pihak-pihak lainnya hanya karena aku. Setelah Kasman selesai bicara seperti itu, kepalanya perlahan-lahan miring ke satu sisi dan dia pun koma. Kak Kasman, jangan tertidur. Jangan pejamkan matamu. Valentino berseru sekuat mungkin ke arah langit. Kedua matanya terlihat merah padam. Sekujur tubuhnya memancarkan aura dingin yang terasa seperti es. Semua orang sontak menjadi gemetaran karena Valentino terlihat seperti hendak membunuh orang. Valentino segera menekan sebuah nomor dan berseru. Aku ingin penyelamatan tingkat S. Tingkat S? Sebagai putra tertua keluarga Wijaya, aku perintahkan kalian untuk melakukan penyelamatan tingkat S. Valentino tidak ingin meminta bantuan keluarga Wijaya jika tidak terpaksa, tapi kali ini dia harus melakukannya demi Kasman. Suaranya yang terdengar sangat marah itu bergema di penjuru villa keluarga Wilianto dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Tidak usah banyak beralasan denganku, bangsat. Kalau kalian tidak bisa sampai dalam waktu 10 menit, akan kukubur semua anggota tim penyelamat level S ke dalam tanah. Akan kukubur kalian semua. Seru Valentino dengan gigi yang menggertak. Setelah menutup telepon dan menyuruh orang lain untuk menangani Kasman, Valentino menolehkan kepalanya menatap Frederick dengan mata yang merah padam. Semua anggota keluarga Wilianto sangat ketakutan, tapi tidak ada satu pun dari antara mereka yang berani bicara begitu melihat tatapan Valentino yang penuh dengan hawa membunuh. Valentino menghampiri Frederick, lalu menendang kepalanya sambil memaki. Dasar keparat sialan! Aku sudah mau melepaskanmu. Bisa-bisanya kamu melakukan ini terhadapku. Kamu ini sedang mencoba memaksaku untuk membantai keluarga Wilianto? Hidup Frederick akan terasa terlalu mudah jika dia mati dalam satu tembakan. Valentino menyerang Frederick seperti orang yang kesurupan. Dia menggunakan segenap tenaganya untuk menghajar Frederick. Setiap tendangan dan pukulannya telah menghantam Frederick dengan bunyi yang kencang. Valentino tidak berhenti memukuli Frederick selama 5 menit penuh sebelum akhirnya dia berdiri di tempat karena sekujur tubuhnya terasa lelah. Frederick sendiri entah sudah mati atau masih hidup. Pria itu hanya berbaring di tanah dengan kondisi koma. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan tulangnya patah di mana-mana. Wajahnya bahkan membengkak hingga sebesar kepala babi. Raut wajah semua anggota keluarga Wilianto terlihat pucat saat mereka menatap kejadian ini. Mereka bahkan sampai lupa untuk membantu menghentikan Valentino. Dengan kata lain, rupa Valentino yang seperti kesetanan itu membuat mereka lebih rela melihat Frederick dihajar sampai mati oleh Valentino daripada mengerahkan keberanian untuk mencoba menghentikan Valentino. Selain itu, mereka juga merasa lebih terkejut dengan Valentino yang mengatakan di telepon barusan bahwa sebagai putra tertua keluarga Wijaya, dia meminta penyelamatan level S. Putra tertua dari keluarga utama keluarga Wijaya. Maksudnya keluarga Wijaya di kota Kamer. Begitu terpikirkan akan hal ini, semua anggota keluarga Wilianto pun menjadi ketakutan. From! Rata-tata! Tiba-tiba di langit luar, terdengarlah bunyi seperti auman mesin kendaraan besar yang diiringi dengan bunyi udara yang diputar-putar. Rasanya seperti ada yang mengendarai para layang besar dan melintas di langit atas villa keluarga Wilianto. Semakin lama, bunyi itu terdengar semakin dekat. Suaranya kencang sekali, memekakan gendang telinga semua orang. Tiba-tiba, ada orang yang melapor dari luar pintu. Tuan Muda Valentino, tim penyelamat level S sudah tiba. Waktu itu, aku meminta orang-orangku untuk membuang Ellen dan Ryan ke sungai agar menjadi makanan ikan dan tidak ada orang yang sanggup menemukan mereka. Tapi, kamu, Frederick, hari ini, kamu akan kubuat mati di dalam rumah keluarga Wilianto, kata Valentino dengan suara yang serak, lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Frederick harus mati.
Siapapun anggota keluarga Wilianto yang berani mencoba untuk menghentikan juga harus mati. Segera kirimkan semua anggota keluarga Wilianto keluar dari kota Neo dan awasi mereka dengan ketat. Kalau sampai sesuatu terjadi pada Kak Kasman, kubur semua anggota keluarga Wilianto. Perintah Valentino sambil berjalan pergi. Dia menggenggam tangan Kasman dan berjalan keluar dari pintu. Saat ini, sudah ada sebuah helikopter di halaman depan villa keluarga Wilianto yang sedang bersiap untuk mendarat. Baling-balingnya yang besar berputar-putar. Tekanan angin akibat baling-baling helikopter itu sekuat hembusan angin topan level 7. Rasanya orang-orang akan tertib terbang sementara batang pepohonan di halaman sudah tertekuk rendah. Chandra dan semua anggota keluarganya yang lain hanya bisa terdiam lemas dan tidak sanggup mengatakan apa-apa. Mereka bahkan menatap helikopter besar itu seolah-olah ia adalah hantu. Valentino bukan hanya bisa mengeluarkan pistol mitraliur, dia bahkan sanggup memanggil helikopter. Sebenarnya siapa dia? Jangan-jangan dia memang adalah si tuan muda legendaris dari keluarga Wijaya di kota Kamer. Sosok macam apa yang sudah keluarga Wilianto provokasi? Tuan muda Tommy! Sebanyak 5-6 orang melangkah turun dari dalam helikopter. 2 di antara mereka adalah dokter yang bergegas menghampiri Kasman untuk menghentikan pendarahan di tubuhnya. Mendengar nama yang sudah lama dia tinggalkan itu membuat Valentino menghela napas dalam hati. Tolong selamatkan dia bagaimanapun caranya. Aku mohon pada kalian. Pinta Valentino dengan mata yang memerah. Dia membungkuk 90 derajat kepada orang-orang itu. Semua orang tertegun terlebih dulu untuk sesaat sebelum akhirnya berlutut secara serempak dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Tuan muda Tommy tidak perlu memohon pada kami. Kami pasti akan menyelamatkan Kasman dengan segenap kemampuan kami. Mana mungkin mereka berani menerima permohonan dari Valentino. Valentino adalah Tommy Wijaya, sang penerus langsung keluarga Wijaya di kota Kamer sekaligus kepala keluarga Wijaya di masa depan. Kuserahkan pada kalian. Valentino balas mengangguk.